Selamat pagi Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Rabu. Cerah banget Jakarta, mataharinya dari ujung ke ujung dan blue sky beberapa hari ini. Sedangkan hari ini gue mau sharing terhadap statement yang mengatakan, memang kalau gue bukan sales, gue gak berhak bisa bicara lancar. Ulangi ya, topiknya cukup seru, yaitu statement kebanyakan orang mengatakan, jadi kalau gue bukan sales, kalau gue bukan orang yang frontliners, gue gak berhak bicara lancar, gue gak berhak bisa public speaking, gue gak berhak bisa bicara gak pakai AE. Sini kita bahas. Kemampuan bicara bagi setiap orang adalah hak. Jadi apapun profesi Anda di finance, Anda di operations, Anda di back office, Anda di internal audit, Anda di IT, Anda di belakang meja, semua berhak untuk bisa public speaking dan bicara lancar di depan umum. Pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali memberikan stigma atau statement bahwa bisa bicara itu hanya buat sales? Jadi yang bukan di sales nggak merasa harus bisa bicara. Salah pakai banget. Pagi ini langsung dari Talavera, gue mau sharing sama lo kenapa gue adalah orang yang sering banget ngajak orang Indonesia, apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, apapun jenis pekerjaan Anda, untuk bisa public speaking dan bicara yang benar, yang lancar, tanpa blank di muka umum. Perkenalkan, gue Ikrar. Kalau hari Senin sampai Jumat gue adalah praktisi ekspor import yang mendatangkan kontainer atau memberangkatkan kontainer dari seluruh dunia dan memberangkatkan air freight ataupun air kargo dari dan ke seluruh dunia. Jadi nih, kalau lo sedang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada ekspor importnya dan lo mau bermitra dengan perusahaan gue, silahkan hubungin gue, kita ngomongin Senin sampai Jumat urusan kargo. Sampai sebelum jam kantor, gue biasanya selalu berbagi terhadap ilmu public speaking, presentation skill, dan sales yang selama ini gue kuasain dan gue pengen berbagi sama lo semua. Jadi topik hari ini cukup jelek, yaitu stigma dan statement. Emangnya hanya anak sales doang yang boleh public speaking lancar? Nih gue spill jawabannya. Jawabannya adalah, dulu orang nyangkanya semua yang wajib bisa bicara lancar, semua yang wajib bisa public speaking, semua yang wajib bisa bicara tanpa AE adalah anak sales. Dulu orang susah banget untuk cari channel, cari akun yang benar-benar ngajarin seluruh departemen, seluruh bagian tanpa memandang lu adalah sales atau bukan sales. Sebelum gue lanjut, gue pengen tahu di kolom komentar yang nonton pagi ini dari mana saja dan profesi lu apa. Ketik ya di kolom komentar ya, jadi gue tahu lu dari mana dan profesi lu apa. Gue balik lagi nih kepada statement, emangnya anak sales doang yang bisa dan boleh bicara lancar depan umum? Enggak. Gue banyak banget ngajar teman-teman dari IT, teman-teman dari back office, teman-teman dari finance, teman-teman dari HR, teman-teman dari operation. Pada intinya semua ingin bisa public speaking dan semua ingin bisa sharing dengan lancar. Jadi hari ini gue patahkan stigma dan statement bahwa yang boleh bicara lancar emangnya sales doang. Enggak, tidak pakai banget. Sales aja kebanyakan yang gue kenal bicaranya masih berantakan. Serius, ketemu orang masih AE, ketemu orang masih nunduk, ketemu orang baru masih selfish, masih egois. Jadi kalau lo hari ini misalnya profesi lo sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi atau masih sekolah, jangan pernah, ulangi ya, jangan pernah remehkan kemampuan public speaking lo di depan orang banyak. Kenapa? Karena kemampuan public speaking itu berlaku universal. Dan kemampuan public speaking itu bisa membawa lo kepada kesempatan yang lebih besar dan membawa lo untuk bisa berbagi dan sharing. Jadi kalau teman-teman sekarang ini adalah orang yang punya bisnis, yang punya ide, yang punya kemampuan, yang punya keahlian dan bukan dari anak sales, maka lu berhak juga untuk bisa public speaking yang lancar. 13 menit lagi gue akan sudahi live gue, dan sampai itu belum berakhir gue akan sharing apa sih yang harus dimulai
untuk lu bisa menjadi seorang pembicara ataupun presenters yang handal, yang lancar, yang lugas, anti blank, anti AE, anti lihat sana, lihat sini, lihat bawah, lihat kiri kanan, sehingga lu bisa punya banyak waktu buat sharing ilmu-ilmu lu. Nih yang pertama gue spill. Yang pertama adalah jangan pernah biarkan orang lain yang ngatur Anda, ngejudge Anda. Jangan pernah biarkan. Kenapa? Karena kalau hidup lo kebanyakan hanya untuk menyenangkan orang, kalau hidup lo hanya terlalu takut agar orang lain nanti tidak tersinggung, maka kesempatan lo buat bisa sharing, buat bisa live streaming, buat bisa presentation itu akan semakin mengecil. Itu tips gue yang pertama. Tips gue yang kedua adalah kalau lu hari ini merasa belum ada jabatan, lu hari ini merasa masih jadi cungpret, lu hari ini masih merasa staff yang paling bawah, jangan pernah berkecil hati. Kemampuan public speaking dan live streaming serta kemampuan sharing tidak dipengaruhi oleh jabatan. Yang mempengaruhi Anda bisa live streaming dan bisa sharing adalah apakah Anda ngerti ilmunya, apakah Anda ngerti dan paham struktur komunikasinya. Makanya kuasai struktur komunikasi. Menguasai struktur komunikasi adalah hal penting yang membuat Anda akhirnya bisa sharing di mana aja, bisa berbagi di mana aja. Terus yang ketiga, ini yang paling seru. Jangan pernah berlindung di balik statement Anda introvert. Oke? Kalau Anda selalu berlindung di balik introvert, Anda bisa tahu bahwa seluruh murid-murid bicara itu mudah, 90% adalah introvert. Lalu ketika mereka sudah bisa bicara tanpa AE, tanpa apa itu, tanpa apa namanya, tanpa mungkin, tanpa disitulah mereka sadar selama ini bahwa ilmu bicara adalah ilmu yang dipelajari. Jadi teman-teman, hari ini gua mau sharing lagi sama lu bahwa kalau lu hari ini bukan seorang sales, lu orang operation, lu orang finance, lu orang IT, lu orang misalnya balik di belakang meja, maka kemampuan public speaking itu harus dimiliki oleh semua orang. Gue sering banget ngeliat komentar julid yang mengatakan, wah MLM. Emang apa salahnya dengan MLM? Lu nggak MLM aja nggak bisa bicara lancar. Lalu kalau lo ada lihat orang MLM bicara lancar, terus pertanyaan gue, lu ngiri nggak ngeliat ada orang walaupun dia profesinya MLM tapi dia bisa bicara lancar? Makanya kadang-kadang dalam setiap komentar-komentar lo yang bernada satir terhadap sebuah profesi, gue akan langsung ngebungkus lo dengan ulti. Ulti gue gampang, gak usah nilai orang lain, nilai diri lo sendiri. Kalau lo bicara aja masih berantakan, kalau lo cuman jago banget isi komentar dan nulis, tapi lo gak pernah berani live streaming, lo gak pernah berani sharing, lo gak pernah berani public speaking, maka emang level lo hanya di situ aja. Makanya topik pagi ini sampai jam 7.30, gue, founder Bicara Itu Mudah, selalu mengatakan bahwa kemampuan bicara itu tidak dimonopoli oleh orang sales. Kalau kebetulan lu bukan orang sales, terus lu bisa bicara lancar, tanpa AE, tanpa -1, tanpa apa itu, tanpa apa namanya, tanpa mungkin, maka gue mau kasih tahu sama lu bahwa lu adalah orang yang diberkatin. Karena apa? Lu bukan sales, lu anak finance, tapi lu jago bicaranya. Kemudian kalau udah pikiran negatif di kepala lu udah banyak banget, misal pikiran negatif lu adalah gimana dong kalau kemampuan bicara gua gunakan untuk ngadalin orang lain. Permasalahannya gampang, bukan soal ilmu bicaranya yang buat ngadalin orang lain, tapi gua cuman mau ngajak lu dengan kemampuan ilmu bicara lu bisa nggak mempengaruhi orang lain. Terlepas yang lu pengaruhin akan lu rugikan, terlepas yang lu pengaruhin akan menguntungkan, ilmu bicara itu berlaku universal. Makanya gue selalu ngajak bahwa ilmu bicara bisa dimiliki oleh semua orang. Semua orang nih. Jadi lu mau kastanya kayak gimana, sosial ekonomi lu mau kayak gimana, profesi lu mau kayak gimana, terus semua orang yang disebut dengan tingkatan pendidikan lu mau kayak gimana, itu bisa bicara. Isi kepala lo yang membuat lo akhirnya nggak pernah bisa bicara. Isi kepala lo yang akhirnya membuat lo mindset blocking. Isi kepala lo yang sebelumnya adalah nggak pernah ngerti ilmu bicara dan lo menjadi orang yang denial untuk bisa bicara.
ilmu di kepala lo yang nggak pernah nambah-nambah karena lo nggak pernah mendalami ilmu komunikasi. Jadi gue akan selalu ngajak orang Indonesia untuk menghargai orang-orang yang bisa public speaking, yang bisa presentasi baik, apalagi dia benar-benar bisa tampil di dunia internasional, mewakili Indonesia atau tampil di depan umum yang keren banget. Gue seneng banget. Makanya seluruh ide-ide lo, gagasan-gagasan lo itu paling mudah diutarakan lewat bicara, bukan lewat tulisan. Kalau lo nggak paham ilmu komunikasi, gue share satu fakta. Kalau tulisan adalah membawa 93% kesalahan persepsi. Gue ulang ya, kalau lo nggak tahu ilmu ini, gue ulang nih. Tulisan atau komentar lo atau tulisan-tulisan yang lo ketik itu impactnya ke orang membawa 93% kesalahan persepsi. Berarti berapa persen keberhasilannya? 7%. Makanya ada ilmu yang disebut dengan verbal, yaitu dengan suara. Suara itu memperbaiki tingkat keberhasilannya 38%. Makanya kalau ilmu lo belum dalam, ilmu lo belum tinggi, isi kepala lo hanya profil-profil yang disebut dengan mindset negatif. Makanya gue selalu ngajak lu semua untuk bisa public speaking, untuk bisa sharing, untuk bisa presentation skill, untuk bisa berbagi melalui semua akun sosial media lo. Daripada lu berbagi hal negatif, daripada lu gibahin orang, daripada lu julid sama orang, daripada lu stitch video-video yang serem-serem, video pembunuhan, video orang lompat dari apartemen, video orang tabrakan, mendingan lo gunain akun lo untuk berbagi ilmu lo, pengetahuan lo, dan keterampilan lo. Oke? Jadi dalam 6 menit terakhir gue mau kasih tahu lagi sekali lagi bahwa bukan monopoli orang bisa public speaking dan bisa presentasi hanya di anak sales. Bukan. Problem terbesar lo adalah denial di kepala lo dan mindset lo yang gak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain bisa menyampaikan pesan dengan sangat lugas tanpa AE, tanpa apa itu, tanpa apa namanya, tanpa mungkin, dan lo tetap gak bisa. Kalau lo tetap gak bisa, obatnya hanya satu. Lo belajar, lo belajar, lo belajar. Jadi 5 menit terakhir, kalau lo mau tanya, lo tanya. Kalau gak ada pertanyaan, gue akan kasih summary-nya. Dari sesi tadi pagi gue sharing, materi hari ini cukup ngena bagi semua orang yang mempunyai stigma bahwa public speaking itu hanya milik sales. Bukan. Public speaking milik semua orang. Kalau lu adalah bukan sales, lu adalah operation, lu adalah finance, lu adalah IT, lu adalah HR, lu adalah back office, maka kemampuan public speaking itu tidak ditentukan oleh apa jabatan yang lu punya. Dan jangan lupa, kalau lo keseruannya adalah belum bisa sampai hari ini menggunakan sosial media lo untuk live streaming, belum bisa untuk menggunakan akun lo untuk berbagi kebaikan karena lo masih gak bisa ngomongnya, lo masih gak bisa public speakingnya, lo masih gak bisa sharingnya, belajar. Belajar lo bisa cari yang gratisan atau lo bisa belajar yang berbayar. Bedanya gampang. Kalau lo mau gratisan, silahkan lo cek di semua sosial media ada. Tapi kalau lo udah mau serius untuk bisa bicara seperti gue, nggak ada AE-nya, nggak ada blank spotnya, tanpa teks, tanpa persiapan, tanpa filler, lo bisa hubungin Japri, DM gue akan reply lo sebelum jam 8 pagi atau setelah jam 5 sore. Karena gue kalau hari kerja, gue adalah profesional di sebuah perusahaan Austria. Sekali lagi, 4 menit terakhir, gue mau ngebangunin semangat lo, seluruh orang-orang Indonesia yang katanya punya mental baik, katanya punya rasa solidaritas, katanya punya pengetahuan, katanya punya pengalaman. Perbaiki diri lo dulu, baru lo ngaca ke orang lain. Perbaiki cara lo bicara dulu, baru lo kasih contoh orang lain. Kebanyakan kita adalah selalu ngasih contoh orang lain, tapi lo sendiri gak bisa melakukannya. Jadi untuk seluruh teman-teman akun bicara itu mudah, di 4 menit terakhir gue selalu mau ngajak lo untuk yuk bisalah public speaking, bisalah presentasi, bisalah sharing, agar lo bisa menggunakan sosial media lo untuk berbagi. Jadi gunakan sosial media lo untuk berbagi pengetahuan lo,
untuk berbagi pengalaman lo. Dan yang paling utama adalah kalau lo hari ini merasa lo udah jadi orang kaya banget, lo ngetop banget, nggak apa-apa bicara lo berantakan, sungguh nggak apa-apa. Kalau lo adalah orang terkenal, lo orang kaya, lo anak sultan, nggak penting untuk bisa bicara baik dan lancar. Tapi kalau lo sama kayak gue, kaum mendang-mending yang ngerintis karir dari awal, yang ngerasain gimananya cari kerja susah, terus gimana ngerasain bicara dulu gelagapan, yuk kita belajar. Selalu terbuka untuk teman-teman belajar di akun ini. Seperti biasa, di 3 menit terakhir gue mau memberikan summary. Summary-nya adalah ngomong di depan kamera dan di luar kamera atau nggak pakai kamera sama. Mindsetnya hanya perlu lo kuasai adalah strukturnya. Dan yang kedua, kunci dari lo bisa sharing dengan lancar adalah kaya kosakata. Kalau lo masih miskin kosakata sampai hari ini, gue jamin bicara lo akan berantakan, bicara lo akan ribet, dan bicara lo akan sulit. Makanya bagaimana hijrah dari miskin kosakata menjadi kaya kosakata, nggak ada cara lain kecuali lo melakukan live streaming, lo sering-sering tampil bicara di depan banyak orang, dan lo mengerti apa yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ingat ya, dalam ilmu bicara ada berlaku mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Akhir kata, di 2 menit terakhir, gue sekali lagi adalah foundernya Bicara Itu Mudah. Sudah 5 tahun ini gue berbagi lebih dari 9.000 profesional di 200 perusahaan. Dan lu bisa lihat website gue di www.bicaraitummudah.com. Dan lu bisa senggol akun gue dengan sopan, lu bisa senggol akun gue dengan bijak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan memperbaiki diri lu sendiri untuk public speaking, gue akan bantu. Tapi ketika lu mulai membandingkan diri lu yang gak bisa sama orang lain, maka urusan dan masalahnya ada di diri lo, bukan di kita. Kalau di kita ngomongnya udah lancar banget. Jadi lo jangan kena mental ngelihat orang yang ngomongnya lancar, dan tanyakan sama diri lo sendiri, lo bisa nggak melakukannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berpuasa bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi free Bicara Itu Mudah. Yang susah manusianya. Ciao.